untuk bisa kembali duduk di majelis. Ini rahmat Allah yang sangat besar untuk kita. Insya Allah duduknya kita sudah merupakan ibadah yang agung, dan memang ini kewajiban kita sebagai muslim. Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang wajib buat kita, likuli muslim, setiap orang muslim, untuk menuntut ilmu, khususnya di majelis seperti ini, yaitu menuntut ilmu dengan talaqi, langsung, bukan di YouTube maksudnya. Seperti ini memang menjadi ibadah tersendiri yang besar. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ditakdir oleh Allah untuk pindah dari rumahnya menuju ke majelis ilmu seperti ini, maka akan dipermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur menjadi orang-orang yang dirahmati hatinya, dilembutkan hatinya, untuk mau meluangkan waktu antara maghrib sampai isya yang sungguh banyak sekali keutamaannya. Sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, satu hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW tergopoh-gopoh menuju ke masjid kembali, kemudian mengabarkan sungguh Allah membukakan pintu rahmat khusus bagi orang-orang yang mau duduk menunggu dari waktu maghrib ke waktu isya. Dan kita sekarang ditakdir demikian. Maka alhamdulillah. Ya, tentu saja tidak setiap orang dilembutkan hatinya mau dan bisa duduk di majelis. Dan alhamdulillah kita semua didudukan oleh Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita, kemudian kita mendapatkan ilmu di atasnya, dan insya Allah bisa diamalkan. Bapak Ibu sedoyo, terakhir kita sampai ke sunnah isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah dibahas hukum-hukumnya, insya Allah mudah-mudahan menjadi penambah terang ibadah sholat kita semua, dan semakin mendekatkan tata cara sholat kita dengan tata sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka setiap hadis yang marfu' sampai ke Nabi Muhammad SAW kita pelajari dan kita coba praktekan. Sebelum melanjutkan ke sunnah bacaan basmalah, jadi setelah isti'adah maka kita sunnah berikutnya adalah membaca basmalah secara sir. Nanti kita bahas. Saya sampaikan dulu pengayaan beberapa hadis terkait dengan sholat kita. Yang pertama dari Atok, bahwasanya ia mendengar Ibnu Zubair berkhutbah di atas mimbar, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid dan orang-orang sedang rukuk, maka hendaklah ia rukuk ketika masuk, lalu berjalan perlahan sambil rukuk hingga ia masuk ke dalam shaf, karena sesungguhnya hal itu termasuk sunnah. Ini hadis yang rasa-rasanya kok agak bertentangan dengan hadis yang sudah pernah kita bahas dulu. Dulu kan Rasulullah menyampaikan ada seseorang datang, imam sudah rukuk, kemudian orang itu rukuk di belakang sambil jalan tik-tik sampai ke shaf. Kemudian Rasulullah bertanya setelah selesai, siapa tadi yang tergesa-gesa menuju sholat? Nah kemudian saya, ya Rasulullah. Semoga Allah menambah semangat ibadahmu, tapi jangan diulangi ya. Begitu Rasulullah bahasanya. Gimana? Kesikelingan buatan Rin. Nah ini kok ada hadis bahwa nek panjenengan masuk dalam kondisi imam sudah rukuk, jenengan rukuk, kemudian jenengan melampah lambat-lambat sampai ke shaf. Koyok to bertentangan. Nah ini pembahasannya luas Bapak Ibu. Jadi ternyata yang hadis pertama dulu, bahwa Rasulullah tidak kemudian mengatakan ulangi sholatmu, kan nggak begitu, berarti sholatnya tidak batal. Maksudnya jangan diulangi
di dalam hadis yang pertama adalah jangan diulangi tergesa-gesa melampaui niku. Nggih. Jadi jenengan ruku tetap di sana, tapi jangan beg gitu. Ndak malah tipu. Sangat dipahami? Jadi saya sudah baca riwayat tentang hadis ini, nggih. Para ulama menyebut maksud jangan diulangi berjalan cepatnya maksudnya. Jadi kalau jenengan memungkinkan, sekali lagi tadi saya ngobrol sama beliau, samparannya sudah butuh perjuangan gitu Pak. Disebutkan bahwa kita memang melaksanakan kewajiban mastata'tum. Selalu syariat itu nek mampu. Ini apa nggih? Kalau nggak mampu, ada syariat lain yang menjadi solusi. Termasuk ini tadi. Kalau jenengan lebet rasa-rasane nek ruku terus aku mlaku malah dadi tipu, ya jangan. Sangat dipahami sampai di sini. Tapi bahwa itu sunnah, iya. Jadi kalau jenengan suatu ketika nanti melihat orang lagi ruku kok melaku, yo niku nggih praktek sunnah niku. Sangat dipahami sampai di sini. Ini diambil dari kitab Silsilah Hadis Sahih. Ada 4000 hadis di sini, semuanya hadis sahih. Kemudian yang berikutnya, dari Ka'ab bin Ujrah bahwasanya seorang laki-laki buta datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat disebutkan ini adalah Abdullah bin Umi Maktum. Beliau adalah salah seorang muadzinnya Nabi Muhammad SAW selain Bilal bin Rabah. Jadi biasanya kalau Jumat zaman dulu, kan ada yang menerapkan 2 adzan, sampai sekarang masih ada sampai sekarang. Cuma kalau dulu Abdullah bin Umi Maktum itu adzan sak durunge mlebet wekdal, sak jam sak durunge mlebet salat Jumat, hingga pengumuman siap-siap sebentar lagi mau masuk waktu Jumat dulu. Di zamannya Utsman. Tapi kemudian di zaman ini praktekan dekat, masih banyak yang praktek. Di sini satu kali. Jadi beliau yang adzan adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dikatakan datang kepada Rasulullah beliau. Kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar suara adzan. Sesungguhnya aku mendengar suara adzan. Akan tetapi tidak ada orang yang menuntunku menuju masjid. Ingat, beliau buta matanya. Beliau bersabda, apabila kamu dapat mendengar seruan adzan, maka penuhilah ajakan penyeru kepada Allah itu. Artinya apa? Walaupun buta, nggak ada yang menuntun, tetap wajib berangkat ke masjid, Bapak Ibu. Ini salah satu yang menjadi dalil bahwa laki-laki itu sholat fardunya di masjid. Sholat fardunya di masjid. Meskipun di mazhab Syafi'i hanya sampai derajat mustahab. Mustahab itu ditekan banget. Sunnah ning yo ditekan banget. Nek ora ono alasan sing penting banget, yo ke masjid. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Dalam riwayat lain dikatakan jarak rumahnya jauh Bapak Ibu. Kemudian di antara rumah dan masjid masih ada binatang buas. Nggak ada yang nuntun, tetap harus ke masjid. Lah kita masjidnya dekat, punya motor, punya sepeda, insya Allah, tidak buta, boten perlu dituntun. Kinten-kinten nek jenengan tanglet ke Rasulullah, kinten-kinten ken tindak napa tengen biyo, tindak, lebih wajib tindak Bapak Ibu. Maka panjenengan khususnya yang saya kira sudah sesepuan, betul-betul memanfaatkan, sampun ngantos mireng adzan kok mboten tindak. Lah niku wau Abdullah bin Umi Maktum kados niku langsung tanglet teng Rasulullah niku dijawab kados niku. Maka semoga kita dilembutkan hatinya, sehingga Masjid An-Nur ini kebak jamaah insyaallah. Kalau begitu semua, amin amin nomor ini karpetnya anyar. Masya Allah, tadi saya masuk ngejreng ini, Masya Allah, alhamdulillah. Bagusnya bangunan harus menambah semangatnya ibadah. Saat ini mboten saged alasan
karepete mambu apek wanyar ya. Ibu-ibu nggih, dijak rencang-rencangnya gen rajin teng masjid nggih. Kemudian Bapak Ibu sedaya, hadis selanjutnya nggih. Ini fikih mendengar adzan nggih dari Sahal bin Mu'ad. Saking ayahnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, umpami panjenengan mendengar seorang penyeru mengumandangkan azan kagem salat, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ini jangan pun kertas sedaya tadi. Terus jawab nggih, jawab adzan ngagem ucapan yang dibacakan oleh yang adzan, kecuali di hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah itu ada aturan tersendiri nggih. Jadi memang menyempatkan menjawab itu penting nggih. Kemudian ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin penyakit ini mengalami nggih, dari Abdurrahman bin Auf nggih, sing terkenal tiang sugih niku nggih. Beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpami salah seorang dari kalian lupa dalam sholatnya, dereng medal saking sholat nggih, hingga ia tidak tahu sudah mengerjakan 1 rakaat atau 2 rakaat nggih. Aku ki wis rakaat apa 2 rakaat, maka hendaklah ia memastikannya 1 rakaat nggih. Jika ia tidak tahu apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka pastikan 2 rakaat. Jika panjenengan tidak tahu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pastikan 3 rakaat. Bapak Ibu, diulang bagian pastikan. Sebab yang namanya pasti mengalahkan ragu-ragu. Sekali pahami? Di sini disebutkan pastikan. Pastikan maksudnya jenengan pun poke milih sing sithik ora keliru. Ini kan maksudnya. Ngentut apa urung? Ngentut apa ora yo? Ora. Itu maksudnya. Paham ya? Nek urung krungu tut kali mambet berarti ora, walaupun koyo tuh koyo ngeces sithik. Ora, itu maksudnya itu. Pastikan belum batal. Itu maksudnya. Ini di antara faedah hadis ini juga ke situ nggih. Terus ampun ngantos jenengan pun salat was-was syaiton. Halah aku salate kanggo apa ora iki? Kok rada-rada metu iki mau? Ora ya ora. Sini niku. Nggih, di antara faedah hadis ini itu. Makanya kalau panjenengan ibu-ibu kok lali, wis loro apa telu? Loro. Gitu. Jadi memastikannya dengan yang sedikit, nggih. Kemudian kalau jenengan nanti ragu-ragu di akhir nanti sujud sahwi. Nggih, sebelum salam. Kemudian saya bacakan hadis yang cukup panjang tentang rahmat Allah. Nggih. Saya singkat nggih redaksinya. Nggih. Orang-orang mukmin, Bapak Ibu sedaya, orang mukmin berarti yang ingkang beriman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Rukun iman, Bapak Ibu. Umpami panjenengan tiang ingkang beriman, insyaallah nggih, insyaallah jenengan mlebet surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan nginjang badhe diskusi kali Gusti Allah. Dalam hadis ini disebutkan. Diskusinya ngaten, ya Allah, ben aku bareng koncoku si fulan salat. Aku yo pernah bareng karo si fulan puasa. Aku yo pernah sedekah bareng karo si fulan. Kok saiki ora ono nang surga? Begitu. Jenengan besok kalau masuk surga, kalau nggak ketemu dengan teman yang jenengan pernah bareng sholat, jenengan akan seperti itu. Maka kemudian Allah mengatakan, cari temanmu di neraka, engkau akan mengenali dari wajahnya. Mulai tiang Jawa sanjang kumpul kali tiang soleh, kumpul kali tiang soleh. Maka kemudian orang-orang itu datang ke neraka. Jangan ampun tanglet, lah opo ora panas? Kok mlebu neraka? Itu urusannya Allah, bukan urusan kita, Bapak Ibu. Kalau Allah berkehendak mudah sekali.
maka orang-orang pun dikenali dari wajahnya. Bagian ini udah kebakar, ada yang kebakar sampai lutut, ada yang sampai ke perut, ada yang sampai ke pundak, tapi wajahnya boten. Jenengan sedaya mengenali, oh itu si fulan itu. Tidak. Maka terangkatlah banyak orang dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Sesampainya di surga, kaum mukmin tanggap kali Gusti Allah, ya Allah, adakah lagi yang bisa diambil dari neraka? Datanglah ke neraka, kemudian ambillah temanmu yang masih punya iman sekeping dirham. Imannya sekeping dirham. Bagaimana cara mengenalinya? Allah yang tahu. Pokoknya diambil. Akhirnya balik lagi dan diambil sekian banyak orang. Kemudian masih nanya lagi, ya Allah, adakah lagi yang bisa kami ambil? Iya, yang punya separuh keping dirham. Iman di dalam hatinya. Jadi masalah iman ini, iman itu penting banget. Maka kemudian diambillah sebagian besar orang, dikeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian setelah itu selesai, ini syafaat dari orang-orang mukmin. Kemudian Allah memberikan syafaat kepada malaikat dan para nabi. Maka diambillah orang-orang yang dapat syafaat dari malaikat dan para nabi, sejumlah orang. Yang terakhir, Allah sendiri yang memberikan syafaatnya, kemudian diambillah dengan genggaman tangan Allah dua, dikeluarkan sejumlah orang yang sangat banyak. Orang ini kemudian diletakkan ke sungai Hayyan, sungai kehidupan, kemudian dia tumbuh seperti tumbuhnya biji kacang. Jadi ujuk-ujuk dadi tiang yo, sampai kemudian dihidupkan dalam bentuk yang sempurna. Tapi kemudian di sini keluar tondo teng punggung mriki. Tandanya tulisannya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Jadinya yang teng sorga, bagi kita yang insya Allah masuk duluan, akan membicarakan itu loh orang-orang sing diselamatkan kali Gusti Allah, mantan penduduk neraka jahanam. Bapak Ibu sedaya, siapa mereka yang terakhir ini? Di dalam hadis ini disebutkan mereka tidak punya amal soleh satupun kecuali namun gadah la ilaha illallah tok buatan gadah amal soleh niku, namun gadah la ilaha illallah, sedo teksih Islam tenanan, la ilaha illallah iki sempurna nggih, boten la ilaha illallah dolanan nggih. Karena sudah malih, la ilaha illallah tuh hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah tuh kalimat tauhid dan dia adalah miftahul jannah. Dia adalah kuncinya surga. Sing sinten kemawon gadah la ilaha illallah, gadah kunci surga. Nanging kedah ngagem ilmu. Ilmu niku napa? Nggih menika lakin min miftah illa walahu asnan. Tetapi setiap miftah, setiap kunci niku wonten asnan. Asnan niku gerigi. Jadi nek pegang kunci niku, lah enten gerigi-gerigine niku to, nggih. Nek gerigine mboten pas, saged dipikak mboten. Motor loro, kuncine loro. Motor sing iki kuncine iki ditukar mriki saged mboten? Saged mboten? Tukeran kunci saged mboten? Mboten saged. Nah, disebutkan ilalahu ilawalahu asnan. Setiap kunci punya gerigi. Gerigi-geriginya namanya syurutu la ilaha illallah. Syarat harus dipenuhi dari la ilaha illallah. Nggih, syaratnya wonten 7. Salah setunggalnya nggih menika ilmu. Dadi nek wong edan ngucapke la ilaha illallah mboten kagem Bapak Ibu. Paham maksudnya nggih? Makanya katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Quran surah Muhammad ayat ke-19. Nggih, tentang bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah sadar tenan. Kula yo ngaku tenan Gusti Allah ku yo Allah, Rabb semesta alam. Yang seperti itu najan orang duwe amal siji tetep akhirnya diangkat. Ning yo keri dhewe empun ora karu-karuan jenengan diselomot 2 menit lorone pol-pol niku atusane won taun nunggune niku. Nggih.
Maksud dari hadis ini apa? Maksudnya tuh rahmat Allah tuh luasnya luar biasa Bapak Ibu. Itu yang membuat saya termasuk dai yang tidak pernah mau ngejat kelompok lain. Saya nggak mau. Kenapa? Lah Allah saja begitu itu. Allah saja begitu tuh rahmatnya. Omong salah sitik terus disalah-salahkan itu pripun. Ini apa nggih? Maka saya itu termasuk yang nggak ada urusan dengan firqah, aliran kalau bukan urusan itu. Anggere Islam yo insya Allah surga. Makanya sampun ngantos kenceng-kenceng di dalam bab fikih. Wes salah. Ini masalah Bapak Ibu. Gusti Allah niku langsung niku ngajari ini. Makanya seorang Amirul Mukminin didatangi oleh seorang ulama. Ulama itu datang marah-marah ke pemimpin itu. Maka kemudian pemimpin itu jawab, wahai ulama, adapun saya itu bukan Fir'aun, dan engkau bukan Musa. Saya bukan Fir'aun. Sing tok kondo niki, sing tok senen niki dudu Fir'aun. Sak elek-eleke wong niku lak Fir'aun. Gini apa nggih? Sebab mengucapkan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis mau mboten pantun niku. Iblis laknatullah alaihi itu mboten pantun kondo. Aku Tuhan mboten langsung, mboten pantun. Ketika minta dipanjangkan umurnya, jangan dimatikan sampai kiamat, tetap mengatakan ya Robbi, ya Tuhanku, kata iblis. Tapi Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi saelek-eleke wong niku ngaku sebagai Tuhan. Nah, dikondoni kali Musa niku nabi alaihissalam, wong apik banget apike. Niku mawon teng Al-Qur'an disuruhnya Musa datang sana bersama Harun untuk mendakwai Fir'aun, faqula lahu qaulan layyinan. Datangi dia dengan kalimat yang lembut. Ojo diseneni maksudnya itu. Lah nek wong sing apike kados Musa mawon ngondoni pemimpin sing kados niku, nggih, kados Fir'aun mawon ken lembut lah saya mulih. Niki sing ngondoni dudu Musa, sing dikondoni dudu Fir'aun, kok diseneni. Itu yang membuat saya Bapak Ibu sedaya nggih, belajar dari hadis ini, kita tuh sama muslim harus lembut banget, nggih. Jadi perbedaan sedikit itu sampun ngatos dados persoalan, nggih. Nah, ini banyak kita belajar dari hadis ini. Nah, itu pengayaan nih terkait dengan bacaan hadis kita. Sekarang kita masuk pelajaran kita, yaitu sunnah membaca basmalah secara sir untuk sholat jahar. Jadi dados Bapak Ibu, persoalan bacaan basmalah niki sangat bergantung kepada apakah basmalah termasuk Al-Fatihah napa mboten. Niku riyin masalah ya. Nggih. Sebab ada yang memasukkan basmalah bagian dari Al-Fatihah ayat 1 sebagaimana yang saya yakini. Tetapi di mazhab Malik, gurunya Imam Syafi'i mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Lah terus pripun sanjange Al-Fatihah niku 7 ayat yang diulang-ulang. Nek bismillah orang mlebu terus ayat kepitune sing ndi? Gitu pertanyaannya itu. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ayat terakhir tentang Al-Fatihah dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Ayat terakhir dibagi 2. Ini pendapat. Ini pendapat. Okay. Bagi yang tidak meyakini bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka tidak dibaca. Tapi bagi yang meyakini basmalah bagian dari Al-Fatihah, dibagi 2. Apakah dibacanya harus jahar Bismillahirrahmanirrahim atau cukup Bismillahirrahmanirrahim? Itu sangat dipahami di sini, ya. Sudah ada 3 keadaan berarti, ya. 1, yang sama sekali tidak baca, alasannya karena bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, dan ini diyakini di mazhab Malik yang justru mazhab
gurunya Imam Syafi'i niku. Nggih. Kemudian di madzhab Syafi'i, di madzhab Hambali khususnya itu ada dua pendapat. Di madzhab Syafi'i wajib jahar. Kalau jenengan menggunakan madzhab Syafi'i, jangan saya terangkan dalilnya. Kenapa madzhab Syafi'i pakainya jahar? Nanti ada dalilnya. Kenapa madzhab Hambali mengatakan sir? Saya sampaikan dalilnya. Sehingga kita tentrem melaksanakan baik yang sir maupun yang jahar podo-podo bener. Podo-podo bener. Tapi kalau jenengan ngimami di tempat saya, kampung saya, sampun ngantos wantun-wantun jenengan ngimami mboten nganggo bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Geret jenengan buri. Jenengan rasa ngimam. Ini kedadian niku. Kedadian kan sini niku. Kedah jahar. Nek ora jahar dianggap mboten sah. Sebab ngertine mung kuwi tok. Ngertine mung niku tok. Ini masalah. Maka panjenengan beruntung hidup di Jogja. Werna-werna. Niku untung Jogja niku. Jenengan teng Cilacap niku werna siji niku nek mboten jahar wis dados masalah, nggih. Dan ini terjadi betulan itu. Kasihan ya, guru agama. Guru agama dari Klaten. Mulang teng mriko. Kebetulan organisasinya Muhammadiyah, yang dari Klaten itu. Maka kemudian di sana jadi pengurus Muhammadiyah. Akhirnya jadi adalah Masjid Muhammadiyah di sana. Jadi kan perlu tahu, di tempat saya itu Masjid Muhammadiyah paling-paling namung kali. Jadi dianggap tiang aneh niku Muhammadiyah niku. Mboten kados teng Jogja, jangan bayangkan. Suatu ketika masjid niku dilempar batu, kelontang. Yuk bayangin. Goro-goro kok aliran sesat nek ngimam orang nganggo bismillah. Subhanallah. Nggih, kados niku nek teng kampung. Makanya sekali lagi jenengan yang di kota niki alhamdulillah banyak ilmu dados mboten gumunan, nggih. Masya Allah. Tapi sekarang sudah sekitar 3-4 tahun terakhir ini banyak perubahan, alhamdulillah. Karena banyak yang belajar, akhirnya jadi longgar. Nah, kemudian di antara saya bacakan beberapa dalil terkait dengan bacaan basmalah. Yang pertama, sholaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu kemudian dikatakan bahwa beliau memulai sholat dengan bihamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengeraskan bismillah. Nanti saya terangkan yang mengeraskan. Riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan saya sholat di belakang Rasulullah, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, Utsman. Mereka memulai sholat bilhamdulillahi rabbil alamin, la yadkuruna fi awwali qiraatin wala fi akhirih. Saya tidak mendengar qiraah selain itu di awal dan di akhirnya. Berarti dalil ini menunjuk makna bahwa Rasulullah kadang-kadang bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Dalil ini. Kemudian hal ini perlu kita pahami bahwa ada yang menganggap ada yang menganggap bismillah bagian dan bismillah bukan bagian Al-Fatihah. Ada yang beranggapan lagi, loh bismillah kan ayat tersendiri. Apakah bismillah masuk setiap surat? Lah kok di setiap awal surat ya ono. Gini apa nggih? Jadi anak mau Al-Fatihah, bar niku maos Al-Baqarah enten bismillah mboten? Enten. Jangan maos Al-Kausar enten bismillah mboten? Enten mboten? Inna a'tainakal kautsar sakderenge enten bismillah mboten? Enten. Ditakoni, surah Al-Kausar enten pinten ayat? Berapa ayat, Pak? 3, betul.
Berarti menurut pendapat umum bismillah bukan bagian dari surat. Nyata nek ditakoni Al-Kausar mung telu. Ini dalil di mana menunjukkan bahwa bismillah bukan bagian dari suratan. Itu seluruh ulama paham ini. Tetapi di bismillah di Al-Fatihah diperselisihkan. Adapun bismillah itu sendiri adalah ayat yang berdiri sendiri, yaitu di Quran surah An-Naml ayat ke 30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Quran surah An-Naml ayat ke-30. Niki dados ngenepi jumlah bismillahirrahmanirrahim wonten Al-Qur'an tetap 114. Walaupun Quran surah At-Taubah atau surah Al-Baro'ah sing nomor 9, surat nomor 9, surah At-Taubah mboten ngagem bismillah. Mboten angsal jenengan baca surah Al-Baro'ah kok bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mau surat mboten angsal. Di antara alasannya karena itu cerita tentang peperangan. Memulai tentang peperangan. Sementara Ar-Rahman Ar-Rahim terkait dengan rahmat Allah. Tapi jumlah bismillah tetap 114. Nggih menika gentosnya teng surah An-Naml ayat ke 30. Nggih. Innahu sesungguhnya ini min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu dan sesungguhnya isinya bismillahirrahmanirrahim. Niku surat Ratu Bilqis. Nggih. Nah, jadi kembali bahwa bismillahirrahmanirrahim di soal melebet lan boten Al-Fatihah itu iya terjadi di kalangan para ulama. Saya termasuk yang meyakini bismillah termasuk Al-Fatihah. Kalau panjenengan melihat Quran seperti ini misalnya yang di belakang kita, itu memang bismillah dimasukkan sebagai ayat 1. Gini apa nggih? Coba jenengan perhatikan. Kan di Al-Qur'an cetakan Utsmani bismillahirrahmanirrahim memang ayat 1 di dalam Al-Fatihah. Sementara bismillah yang lain hanya sebagai pembatas antar surat. Oke, sangat dipahami sampai di sini, oke? Karena nanti perbedaan membaca dan tidak itu berangkat dari situ. Kalau kita paham akar masalahnya, kan boten dados bingung. Gini Bang, tur dados luas kita di dalam fikih. Makanya saya yang termasuk praktek kadang-kadang yo jahar, kadang-kadang yo sir. Gen menerapkan sunnah dua-duanya maksudnya. Adapun yang ada yang berpendapat lebih kuat jahar, lebih kuat sir, monggo silahkan. Kita tidak perlu menyoal. Saya bacakan kebanyakan pendapat di Hanifiyah dan Malikiyah, madhab Hanifiyah dan Malikiyah mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena di antara dalilnya adalah ketika Allah di dalam hadis qudsi, firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, namanya hadis qudsi. Maka dikatakan qalallahu ta'ala, tapi bukan Al-Quran. Dikatakan qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi masa'ala. Aku, kata Allah, membagi sholat antara aku lan hambaku menjadi 2 bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qolal abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, aku menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Itulah mengapa di antara fikih maus Al-Fatihah diputus-putus. Salah satunya alasannya ini. Karena Allah menjawab alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qallallahu azza wa jal hamidani abdi, hambaku memujiku lagi.
Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin faqala Allahu azza wa jal majaddani abdi, sungguh hambaku memuliakanku. Begitu dijawab oleh Allah. Jadi kalau jenengan sholat alhamdulillahi rabbil alamin, Allah pun jawab hambaku si fulan, hambaku Pak Hartadi memujiku, ar-rahmanir rahim, hambaku memujiku lagi, maliki yaumiddin, hambaku memuliakanku. Oke? Makanya kalau jenengan paham ini, sholat itu menentamkan Bapak Ibu. Kemudian wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza, ini baina wa baini wa baina abdi wali abdi ma'asalah. Ini perjanjian antara aku lan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Sangat dipahami Bapak Ibu? Apa yang jenengan minta? Ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Jenengan minta apa? Minta jalan yang lurus, jalan keselamatan. Itu kata Allah perjanjian antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta Bapak Ibu. Itulah mengapa sholat niku sing pertama dihisab. Nek apik sholat, apik kabeh. Sebab jenengan nek dikabul teng sholat memang dapat jalan yang lurus Bapak Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, di sini di dalam hadis ini dikatakan qasamtu, dibagi dua. Langsung teng mriki langsung enggak diucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menjadi dalil pendapat dari Hanafi dan Maliki bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Niku dalilnya. Nggih. Jadi kalau yang berpendapat bukan bagian dari Al-Fatihah juga ada dalilnya, makanya kita nggak usah salah-salahkan. Kalau ada yang meyakini seperti monggo, wong yo enten dalilipun. Nggih. Inilah kita belajar kayak gini dados luas. Nggih. Kemudian pendapat mazhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia kebanyakan, Al-Fatihah adalah bagian, bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Dalilnya adalah hadis, semisal hadis ketika Nabi memberitahu para sahabat mengenai surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, hiya alhamdulillahi rabbil alamin, as-sab'u mathani. Mereka menghitung lafaz siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat. Ayat ke-7. Sementara Rasulullah bersabda as-sab'u mathani, 7 yang diulang-ulang. Berarti nek ngono bismillah mlebu teng Al-Fatihah, nek boten berarti namung 6. Itu pendapatnya. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi maka di mazhab Syafi'i wajiblah dibaca, dan dibacanya bahkan jahar. Kalau di mazhab Hambali wajib dibaca tapi sir. Sunnah dibaca sir. Saya bacakan catatannya, agak hati-hati karena ini dalilnya banyak. Mazhab Syafi'i juga menganggap bismillah bagian dari Al-Fatihah. Di antara adalah hadis idza qara'tum alhamdulillah, jikalau panjenengan membaca alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ngendika niku, nek panjenengan maos alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi dalil di mazhab Syafi'i bahwa nek ngono bismillah bagian dari Al-Fatihah. Innahu umul Quran wa umul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Jadi dia adalah
Ummul Quran, ibunya Quran, wa Ummul Kitab, ibunya kitab, wa sab'ul masani, dan 7 yang diulang-ulang, wa bismillahirrahmanirrahim, adapun bismillahirrahmanirrahim ihdaha, termasuk di dalamnya. Itu juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, kalau kita menghadapi dalil yang seperti ini, berarti loro-lorone iso bener. Karena dua-duanya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Satu waktu Rasulullah membaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam keterangan, ternyata Rasulullah nyuruh nganggo bismillah, begitu. Jadi gitu nggih. Dari situ kita tahu bahwa ada dua pendapat ini. Kita hargai semuanya. Kemudian dari keterangan itu kita jadi tahu tentang hukum membaca basmalah. Pendapat Syafi'iyah, basmalah menjadi wajib karena basmalah bagian dari Al-Fatihah. Dalilnya adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Boten nenten salat nek boten maos Al-Fatihah. Lah, bismillah bagian dari Al-Fatihah. Nek ngono Al-Fatihah bismillah yo melu rukun kados Al-Fatihah. Ya jenengan meyakini bahwa bismillah bagian dari Al-Fatihah yo wajib dibaca. Nek boten dibaca berarti batal salatnya. Karena padha karo jenengan kehilangan rukun Al-Fatihah. Punten, Pak. Masya Allah, cepet banget nggih. Masya Allah nggih. Nggih, ngaten rene Bapak Ibu sedaya, kita belajar sedikit-sedikit, tidak harus cepat-cepat. Insya Allah kalau diresapi tetap manfaatnya kathah. Saya kira itu sampai malam hari ini. Mohon maaf sih kalau ada yang kurang-kurang. Sebenarnya banyak yang ingin disampaikan, tapi sekali lagi terbatasnya waktu. Semoga Allah rahmati waktu kita, sayangi kita semua dan lembutkan hati kita sehingga kita tetap istiqomah di dalam belajar insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.